بسم الله الرحمن الرحيم من كلام الإمام شعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه بدارين آمين. كيف يسيل المريد إلى حضرة الحق وكان يقول من أقرب رحلة تكون للمريد إلى حضرة الحق الخاصة دوام الذكر فقد أجمعوا على أن من دامت أذكاره صفت أسراره ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قراره. ومن هنا يقول بعضهم منذ 30 سنة لم أخرج من حضرة الله عز وجل. ومن شأنه إذا رأى أحواله في الخير تناقصت وهمته في الطريق قد ضعفت فليخرج من بين إخوانه أو يحذرهم من حاله ويحرم عليه أن يجيب عن نفسه لأنه يتلفهم بذلك ويرجع إسر ذلك عليه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan maudhu, tema kali ini dalam kalamnya, yaitu bagaimana seorang murid bisa sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaqul, beliau berkata, min agrabi rihlatin takunu lil murid, paling dekatnya jalan untuk seorang murid menuju ke hadratillah subhanahu wa ta'ala khususnya adalah dengan dawamuz zikri, istiqamah senantiasa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad ajma'u, ulama ahlu tasawuf semuanya mereka berkata, ala anna man damat azkaruhu, barang siapa yang istiqamah, mudawamah, senantiasa ingat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan diberikan hati yang bersih, safat asraruhu, jernih hatinya. Karena zikrullah enggak akan ngumpul dengan orang yang di hatinya ada penyakit hati. Waman safat asraruhu, dan kalau sudah hatinya itu bersih, enggak ada penyakit, kana fi hadratillahi qararuhu, pantas orang itu bertempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu para murid, para tullabul ilm, perbanyak untuk kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meletakkan batu di lisan beliau karena beliau takut kalau berbicara sesuatu yang enggak manfaat. Oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan sebenarnya bukan itu. Sayyidina Abu Bakar itu meletakkan batu di mulutnya bukan karena beliau takut bicara enggak manfaat, hasya wa kalla. Enggak mungkin orang sekelas Sayyidina Abu Bakar ngomong yang enggak manfaat. Hanya saja beliau meletakkan batu di mulut beliau, di lisan beliau, karena beliau itu khawatir akan menyampaikan sesuatu hal yang kadang enggak bisa dipahami oleh sahabat yang lain karena ketinggian kedudukan beliau di sisi Allah, atau yang sekarang disebut dengan syatahat. Orang-orang yang punya kedudukan seperti Sayyidina Abu Bakar itu kadang bisa memandang apa yang kita enggak bisa pandang. Maka bisa mengungkapkan sesuatu yang kadang-kadang enggak bisa dipahami oleh awam manusia. Dan itu justru bahaya kalau disampaikan kepada orang awam. Saking khawatirnya kalau beliau itu mengungkapkan, menceritakan hal beliau, maqam yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau meletakkan batu di mulut beliau. Wa fi ba'd riwayah anna ba'd ulama yudawim 'ala dzikir hatta la yaskut qat 'anil dzikir. Seorang ba'dul aulia enggak pernah diam mulutnya dari zikir. Mulutnya komat kamit selalu zikir. Saking enggak pernahnya ninggal zikir, sampai kalau masuk kamar mandi beliau plester atau ngambil batu ditutup. Takut ketika buang hajat sambil zikir.
Karena zikir di kamar mandi dengan jahri itu nggak boleh. Kalau zikir qalbi nggak apa-apa. Sampai seperti itulah mereka orang-orang saleh, senantiasa menjalani kehidupannya dengan menyebut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu awal khutwah lil murid dalam zikir itu takalluf, paksa. Ambil tasbih, janji setiap hari harus zikir menyebut nama Allah la ilaha illallah 100 kali. Tidak tahu kapan waktunya, pokoknya punya saat sama Allah, duduk 100 kali zikir la ilaha illallah. Kalau sudah 200, kalau sudah 300, sampai meresap zikir itu di hatinya. Makanya Thariqah Al-Idrusiyah, ya, Sultanul Mala Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mempunyai wirid yang kita kenal dengan wa dzikrul idrusil kutub ajla 'alil qalbi sada lisadiqina. Dzikrul idrus al-kutub, sang penggapai kedudukan kutbiyah, ajla 'anil qalbi sada, bisa membersihkan hati yang berkarat bagi orang-orang yang shadiqin untuk mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? 12.000 la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditekan dalam nafi wa isbat. La ilaha, la nafi. La ma'buda bihaqqin fil wujud. Illallah isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai 12.000 kali. Setelah 12.000 kali, sudah terus tiap hari. Tiap hari 12.000 kali. Makanya seorang murid itu harus di dalam Thariqah Alawiyah mengamalkan dzikrul idrus ini setidaknya seumur hidup sekali. Kalau bisa lebih alhamdulillah. 12.000 satu hari la ilaha illallah. Mulai pagi sampai malam enggak usah ngomong sama orang. Cuman ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah enggak ada lain. Terus la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah 12.000 kali, kalau sesuatu diulang-ulang itu akan meresap. Sampai kita diem pun, yang ada di akal kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah meresap la ilaha illallah, kita enggak usah lagi ngomong la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, Allah, Allah, Allah. Seakan-akan ketika kita berkata Allah itu sebelumnya sudah ada, enggak ada lain kecuali Allah, kecuali Allah, 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 Allah 12.000 kali. Setelah 12.000 kali meresap kalimat Allah, sudah enggak perlu la ilaha illallah lagi, cuman Allah cukup karena meresap. Setelah Allah, Allah, kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah, illallah, Allah, Allah, Allah. Setelah 12.000 kali meresap, kita diam pun yang teringat di benak kita cuma Allah, 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 Allah. Setelah Allah, kita masuk yang selanjutnya. Tidak ada yang kita ingat, kita zikir, kita konsen kecuali Dia. Kalau sudah kata dhamir Dia, yang dimaksud Allah. Cuman Dia. Setelah 12.000 kali, sampailah kita ke hadratillah. Sampailah kita pada satu tingkatan di mana kita diam pun hanya ingat Allah. Enggak usah la ilaha illallah, enggak usah Allah, enggak usah hu. Seakan-akan kita ada di hadapan Allah. Nandur bi'ainil basirah. Diam sudah zikir. Hakadha yang disampaikan oleh beliau. Min akrabir rihla dawamudz zikir. Perbanyak ingat sama Allah. Pertama takalluf, enggak ada zikir terus mau enak langsung nyebut nama Allah terus enak, enggak ada. Kita mesti mengupayakan istiqomah sampai nanti pada saat di mana kita nikmat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min huna yaqulu ba'dhum. Tuh lihat mujahadahnya orang-orang dahulu. Mundu 30 sanah, sudah 30 tahun. Lam akhruj min hadratillahi azza wa jal.
saya tidak pernah merasa keluar dari kehadiran Allah. Karena sudah zikir, wasol ilallah, tidak ada satupun yang dipikirannya kecuali Allah. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan, tidak aku lihat ma fil kainat, kecuali yudhakir, kecuali mengingatkan aku kepada Khaliqul kainat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Aku enggak melihat sesuatu kecuali mengingatkan aku kepada yang menciptakan sesuatu itu. Jadi yang ada di dirinya hanya Allah. Allah. Ana masyghulun bilailah an jami'il kaunil jumlah. Fa idza qila man dha kul huwa sabbul muwalla. Kata beliau dalam qasidahnya, ana masyghul bilailah. Lailah itu isti'arah, yaitu yang dimaksud aku sibuk hanya untuk Allah. Allah. An jami'il kaunil jumlah. Dan aku sudah enggak ngereken semua yang ada di alam semesta ini. Yang ada cuma Allah. Di benakku hanya Allah. Allah. Atau beliau kalau ngomong sama orang itu maksa. Untuk konsentrasi. Karena selalu konsentrasinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zikir. Kalau kita sudah menikmati zikir yang enak. Ya, dan itu butuh yang namanya mukabadah. Enggak ada terus orang zikir langsung enak. Semuanya udah nikmatin zikir. Tapi hati dibersihkan, zikir dipaksa, sampai merasakan nikmatnya, barulah saat itu kita merasa dekat kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sya'nil murid, ini diingat-ingat, wa min sya'nil murid, ini kita enggak ngomong yang lain. Tapi kita ngomong untuk maslahat orang lain, bukan untuk maslahat kita. Kalau tadi disampaikan tentang bagaimana pentingnya kita memilih teman. Sekarang yang disampaikan Imam Sya'rani adalah bagaimana kita memberikan hak teman. Apa itu? Wa min sya'nihi idza ra'a ahwalahu fil khair tanaqasat. Seorang murid, seorang santri kalau apabila dia lihat di dirinya ini ada kekurangan semangat untuk berbuat baik, malas berbuat baik, salat jamaah malas, taklim malas, ini malas, tanah kosot, ya, berkurang ahwalnya dalam kebaikan. Wahimmatuhu fit thoriq, sudah mulai malas dia untuk apa? Dia malas untuk berbuat kebaikan, untuk malas sholat jamaah, malas tadi taklim, tanah kosot fil khair, untuk khair kurang. Kalau himmahnya fit taklim kurang, maka dikatakan apa? Fal yakhruj min baini ikhwani. Afdolnya orang yang kayak gitu keluar dari temannya. Jangan ganggu teman ente. Anak-anak yang sudah baik, anak-anak yang sudah khair, anak-anak yang punya semangat taklim, jangan didekati. Au yuhadzirhu min hali, atau dia yang ngomong, itu jangan deket anak. Hal anak lagi enggak enak, ini bisa pengaruh buat ente. Kenapa? Wa yahrum alaih an yujib an nafsih. Kalau perlu haramkan, jangan dekat aku, jangan duduk bersama aku, jangan dekat. Li'annahu yutlifuhum bidzalik. Karena hal yang tanaqos dalam kebaikan, himmah yang berkurang dalam taklim, ini bisa merusak orang lain. Orang yang niat belajar rusak gara-gara ente. Ente namanya rusak mutaaddi, sudah rusak nular lagi. Mending ente kalau mau rusak sendiri. Kalau mau bejat sendiri. Jangan nularkan kepada yang lain. Sudah ente rusak, orang lain rusak. Na'udzubillah. Double kemaksiatanmu dan double dimurkai oleh Allah. Maka kalau kita merasa diri kita nggak baik. Hal kita nggak karu-karuan. Jangan deketi orang. Jangan deketi orang. Kalau sama Ustaz yang anda deketi juga bejat. Hatta ente perasaan bejat. Orang sudah bejat, ente deketi tambah bejat lagi. Kalau ketika saat himmah kita berkurang, jangan kumpul orang. I'tizal anin nas afdal. Ya. Berjauh dari orang. Jangan dekati, kan hati-hati. Perasaan jauh orang dari Allah itu bisa nular. Perasaan enggak senang kebaikan itu bisa nular, perasaan malas itu bisa nular. Lah kalau kita ini sudah merasa seperti itu, kita ngajak yang lain, la haula wala quwata min akhsail hal. Ini orang sudah yadur wa yudhir. Dhalun wa mudhil. Sesat menyesatkan, penyakit wa nular penyakitnya. Maka itu beliau Al-Imam
Sya'rani mengingatkan kepada kita, ayyuhal murid, manusia ada kalanya, saatnya dia seperti itu datang. Tanaqas halhu fil khair au dha'ufat himmatuh, dan semuanya. Kalau sudah keadaan seperti itu datang, i'tazil 'alan nas. Wis, ana iki rada hal siji. Ndak enak, males ini, males itu. Ini ana bahaya. Ana enggak mau menularkan kepada yang lain. Terakhir, sendiri, sambil introspeksi, perbaiki diri, datang ke syekhnya, datang ke gurunya, minta nasihat, datang ke fulan, zar al-auliya, kuburan para aulia didatangi. Mereka tahu tempat-tempat tanazulat, hadir majalisil khair, apapun yang bisa lakukan agar semangat itu bertambah, himmah itu juga senantiasa naik, seperti itu. Wa yarja' isru dzalik alaih. Kemudian dikatakan, dan dosa daripada perbuatan ini dikembalikan kepada diri kita. Jangan nyalahkan orang. Aku seperti ini gara-gara fulan, aku seperti la al-isr alaih. Ini taksir minni, ini kekurangan dari saya, bukan dari orang lain. Ini yang diingatkan Al-Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Kalau kita itu sudah keluar dari hadratillah, jangan ngajak-ngajak orang. Kalau kita itu jauh dari Allah, jangan ngajak-ngajak orang. Maka kita berupaya untuk membaiki diri kita. Selain kita memilih teman yang baik, sebagaimana tadi dikatakan, kita teman baik kita pilih, itu benar. Akan tetapi jangan dilupakan, kita juga yang merasa enggak baik, jangan kita mendekati orang-orang yang baik. Perbaiki dulu, dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan kita dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza maqala al-Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya zikir, menyebut namanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberi istiqamah, mudawamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kana al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar lama arsal risalah lil Habib Al-Habib Mustafa Al-Muhdar, yani akhu, yani fi Hadramaut, fi Guereh, kirim surat. Ketika kirim surat kepada saudaranya di sana, beliau biasanya orang pada nulis minal fakir ilallah, dari orang yang fakir di sisi Allah fulan. Biasanya orang seperti itu, min talibid doa, dari orang yang minta doa fulan bin fulan. Tapi beliau tidak. Min jalisil ghaffar Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar, dari teman duduknya Allah Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kaget yang ngirim surat. Ajib, ini biasanya orang minta doa, ini tidak, teman duduknya Allah. Kemudian ketika beliau ditanya, Kif, bagaimana kau mengatakan kau adalah teman duduk Allah? Kemudian beliau menjawab, karena Allah sendiri yang berfirman, ana jalisun man dzakarani, aku adalah teman duduk untuk orang yang senantiasa menyebutku. Jalis fi hadratih. Jalis fi hadratih, aku teman duduk, teman majelisnya orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Jalis ya Allah. Ana jalisu man dzakarani, aku teman duduk orang yang ingat kepadaku. Dan aku, kata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, enggak pernah lenyap, enggak pernah hilang waktu dalam hidupku kecuali aku zikir kepada Allah. Maka aku merasakan seperti yang dirasakan tadi, mundu 30 sana lam akhruj min hadratillah. Sudah 30 tahun saya enggak pernah keluar dari majelis sama Allah. Ya. Kif majelis sama Allah. Itu majelis sama Sohib yang raksi aja sudah nikmat. 2 jam enggak kerasa. Begitu juga orang yang majelis sama Allah, ai jalisullah, teman duduknya Allah. 30 tahun enggak terasa saking nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ba'dul ulama fi Surabaya menal idrus ahlu zikir. Tidak lepas dari tasbihnya zikir. Maka suatu saat beliau itu operasi tumor yang ada di kepalanya. Maka kata dokter ini harus dibius total. Setelah dibius total baru kita ambil nanti tumornya. Kemudian disampaikan kepada beliau, Habib, ini antum harus gini. Dia bilang, enggak. Kalau mau melupakan saya sama Allah, tidak. Enggak ada yang bisa melupakan saya sama Allah. Apalagi dibius. Ya kalau terus setelah dibius saya dalam keadaan sehat. Nah kalau terus mati, maka akhir kehidupanku dalam keadaan bius, enggak ingat kepada Allah. Saya minta ketika roh itu
Diangkat saya dalam keadaan zikir kepada Allah. Lalu terus gimana? Suruh ngoperasi tanpa bius. Kata dokter, ya Habib ini bahaya. Ini tempat di kepala. Disobeknya sakit, ininya sakit. Kemudian beliau berkata, enggak apa-apa. Saya akan berupaya semaksimal mungkin. Dan saya akan minta namanya ridak itu. Untuk saya gigit. Maka beliau dioperasi dalam keadaan tanpa bius. Bagaimana sakitnya? Yang dibayangkan aja. Kaki sobek aja sudah sakitnya tidak mufakat. Sekarang bagaimana kalau pas dioperasi dalam keadaan jaga. Itu beliau dalam keadaan menggigit salnya. Setelah selesai dioperasi, dijahit, selesai Habib. Alhamdulillah sudah selesai. Salnya tinggal 1/4. Dicokot, dijebol semuanya sampai tinggal 1/4. Ini bukan karamah ini. Kalau karamah itu mungkin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau masuk ke hadratillah, ketika dipanah dalam peperangan, beliau Allahu Akbar, dakhal fi hadratillah. Dioperasi, ditarik panahnya, ditutup, dijahit, beliau tidak tahu. Sampai dibuka, Sayyidina Ali, sudah selesai operasinya. Oh sudah. Tidak terasa sama sekali. Mahata karamah. Tapi kalau beliau mujahadah, sampai jebol dia punya sal tadi itu, hanya sampai apa? Enggak mau lupa dari Allah. Ya, kemana? Saking tidak maunya lupa sama Allah sampai dioperasi pun seperti itu. Karena ghaflah buat mereka adalah hal yang paling hina. Wakif nahna ya akhi ghafalna yaum ba'da yaum sa'a ba'd sa'ah. Kita buang waktu kita untuk ghaflah. Ya. Ini kita nggak ngomong maksiat, apalagi maksiat sudah mustahil buat mereka. Tapi lupa sama Allah, buang waktu berjam-jam untuk duduk yang nggak manfaat. Duduk majelis boleh. Tapi tidak boleh kosong daripada fawaid, kurang dari faedah, qissatus salaf, sesuatu yang membawa manfaat. Hakadha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, mengizinkan kita untuk masuk ke hadratillah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang jalisur rahman, teman duduk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, merasakan kepada kita, memberi kenikmatan kepada kita, nikmatnya zikir, lazatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.